Yang kedua adalah dari sekian banyak produk whey, kenapa harus ada satu gainer? Gue tau produk itu, obviously lah ya. Maksudnya lu mau tutup brandnya, gue tahu packaging itu men. Gue kan pengusaha, kita pelaku industri gitu loh. Oke guys, balik lagi di Join Aja Bro Podcast bareng gua Norman dan gue Victor. Dan hari ini kita mau bahas apa, Tor? Video reaction. Aduh, sebenarnya gua ya udahlah. Gua mainkan aja. Kita nonton dulu teman-teman. Jadi ini akhir-akhir ini kita lagi ada banyak request yang masuk dan ini ada video yang viral. Jadi untuk kepentingan edukatif ya. Jadi kita play dulu, nanti baru setelah itu kita video reaction. Oke, gue mainkan ya. Untuk protein ada beda persen, ini kan boleh diuji lebih rendah. Pasti boleh protein sesuai juga ada. Ini juga sesuai, ini juga lebih rendah pasti uji. Ini proteinnya mana ini boleh terdeteksi. Coba ini yang dituliskan dalam bulan. Tapi yang ini nggak boleh jelasin brandnya apa. Tapi kayak produk Pipac itu, kayak 27 gram protein per sajian. Tapi pas diuji cuma sekitar 7 gram aja. Dia pasti jumlah proteinnya aman. Bilangnya gulanya 4 gram per sajian. Pasti uji 36 graman gula. Ini banyak banget sih bedanya. Coba menurut kalian gimana? Apakah sih nyaman di proteinnya? Oke. Jadi ini setelah teman-teman nonton, pasti teman-teman udah pada nonton ya, karena ini gue lihat komennya sampai 1580 ya. Coba. Komentarnya 1580 Coba ya. Nih. Wah, luar biasa sekali nih. Itu kayaknya yang gulanya tinggi Mas Gainer katanya. Nah ini konten mahal banget. Jadi bisa jadi sponsorship dari salah satu produk yang diuji. Karena tahu sendirilah harga untuk uji satu brand. Dan ini nggak spill referensi tempat pengujian. FYI ya, untuk uji satu brand untuk gula itu kan kurang lebih sekitar 200.000. Wah, ini rame. Terus Proximat biasanya protein, karbo sama kalori itu 385. Exclude PPN ya. Ada brand kita Tor, FitLife ada yang nyebut. Wah, ya. Puji Tuhan. No. Oke, lanjut. Ya, tapi jadi, ya terlepas dari pro dan kontranya ya, ini maksudnya gue pribadi baru baca juga sih komen-komennya terus kayak Oke. Gini deh, kita bahas satu persatu ya. Jadi menurut lu gimana? Nanti setelah dari lu baru dari gua. Gue duluan deh. Iya. As a Norman Effendi ya, not a Fit Life ya. As a Norman Effendi. Lu tumbalin gue. Silakan. Abis itu gua. Ya pas. Dari segi apanya nih? Ini kan podcast 25 menit, lu ya. 24 menit. Gua ya, okay. Silakan. Menurut lu as a global lah, lu bahas dulu satu persatu. Menurut lu gimana? Iya. Gua berusaha untuk nggak bias ya. Okay. Tapi aduh, gue takut loh ngomong gini nih. Gue takut salah ngomong loh bro. Tapi udahlah, gue coba ya. Menurut gue beberapa poin ada yang janggal dan kayak yang tadi di komen kan gitu. Ini sponsorship ini itu. Gue nggak nyebut ataupun nggak mengarah kemanapun. Tapi yang menurut gue agak unik. Ada satu brand yang menurut gue seharusnya itu market leader produk lokal, tapi tidak diuji. Oke, gue setuju. Nah, gue nggak tahu kenapa. Oke, mungkin yang bahasa gue adalah gue tidak mengerti dalam pemilihan pengujian barang-barangnya. Contoh, semua produk yang diuji itu whey, tapi tiba-tiba ada satu produk yang mana gulanya paling tinggi itu gainer. Ya, setuju. Terlepas dari gini, maksud gue terlepas dari itu ada produk itu ngaco. Tapi ini menurut gue agak aneh karena kan gue tahu ini kan sangat apa ya istilahnya dijadikan referensi lah, acuan orang untuk produk-produk yang legit gitu karena dia kan juga yang gue tahu dia netral gitu loh. Ini gue sorry ya kalau gue ngomong agak putus-putus, gue takut salah ngomong gitu. Jadi sumpah ini nih konten pinggir jurang banget bro. Jadi gue agak takut salah, apalagi kan bagaimanapun gue bilang gue netral. Masuk udah nanti gue bawa rantang. Jadi awalnya saya ini nggak tapi serius. Jadi gue nggak ngertinya gini. Dari sekian banyak, oke, poin pertama adalah ada satu dua brand yang menurut gue top brand itu sayang sekali lah gue bilang tidak diuji gitu loh. Ya FitLife nggak diuji, oke lah, gue tau lah. Kita masih berusaha gitu kan, kita masih berjuang gitu loh. Tapi kan kita juga udah kasih garansi sih, jadi kita nggak perlu diuji juga sebenarnya gitu kan. Ya oke. Yang FitLife aside lah ya, jadi biar ini gue netral gitu. Yang kedua adalah
Dari sekian banyak produk whey, kenapa harus ada satu gainer? Gua nggak ngerti. Udah, masuk besok di kandang. Duh, ya udahlah. Udah. Bukan, enggak dong, wajar dong gua nanya dong. Halo. Nggak, Halo. Loh, nggak sekarang kalau gua Iya, maksud gua. Benar sih. Tapi gue lihat di komen juga banyak yang tanya. Tapi lu agak anjir. banyak yang tanya. Ini lu tumbalin gua lo barusan. Enggak, abis itu gua. Gua 1 menit aja. Tapi maksud gua, iya gua nggak ngerti kenapa gitu. Ya, maksud tapi gua banyak yang komen. nggak Tadi kenapa? gua Gua tahu produk itu, obviously lah ya. Maksudnya lu mau tutup brandnya, gua tahu packaging itu, men. Gua kan pengusaha, kita pelaku industri gitu loh. Iya. Kenapa nggak whey-nya? Iya benar sih. Kenapa gainernya? Iya, memang banyak. Iya yang dong, tanya, wajar banyak dong. yang Lu tanya. cek komennya pun banyak yang wondering gitu loh. Ya kan? Apakah kalau boleh dong gue berandai-andai, whey-nya legit? Bisa jadi. Atau masih dalam range POM? I don't know. Ya definisi range POM apa sih? Undernya 20% apa ini itu ya? Ya whatever lah ya gitu. Tapi terlepas dari itu, wajar lah untuk gua menduga-duga. Apalagi nggak ada produk gua. Nggak ada produk lu tahu. Apa lah? Kami juga masih Sedih ya gua ngerintis. Ya kadang-kadang tapi ya lah. gitulah. Maksud gua itu aneh. Nah dari lu deh. Kok cuman gitu doang, bro? Oh, Hah? Udah nih. Apalagi? Udah nih. Udah. Oke. Kalau dari gua ya. Sama gue sebenarnya mirip lah sama lu, bro. Kalau menurut gua reaksi gua lihat video ini pas pertama kali gua lihat, terus gua baca komentarnya, menurut gua secara pribadi itu cukup ada sesuatu yang janggal, ya. Salah satunya kalau menurut gua di sini ada 2 brand, ya, yang notabene ownernya itu masih dalam satu keluarga nih, dalam satu family yang sama. Ada 2 brand yang ownernya itu sama. Nih menurut gua ya. Ya Boleh- tapi boleh nggak jangan terlalu pinggir jurang itu boleh. gini, bro, buat gua itu kan tidak bisa menjelaskan kalau wah ini seakan-akan ini sponsorship dan sebagainya. Nggak bisa, bro. Itu semua kan kita hanya melihat apa yang janggal dalam video ini. Ya. Terus yang kedua, kenapa gainer? Kenapa gainer? Dari semua www terus tahu gainer gitu loh, bro. Ya, itu juga cukup unik, bro. Cukup unik. Iya. Cukup unik ya. Dan ya buat gue sih gini ya, bro. Ini buat teman-teman mungkin juga banyak yang masih nggak paham. Sebenarnya pengujian whey protein di dalam laboratorium itu kalau mau legit, kalau mau benar-benar legit itu nggak bisa cuma 1 kali uji. Tahu kenapa nggak bisa 1 kali uji? Karena pengujian proksimat pengambilan sampelnya cuma 1 gram. Oh emang cuma 1 gram, bro. Takaran sajinya 30 gram. Lu ambil 1 gram. Sekarang kalau produknya punya rasa stroberi, coklat, kan itu ada campurannya, bro. Oke. Ada perasa. Yang paling banyak apa sih? Biasanya kakao bubuk, coklat bubuk. Bisa jadi 3% kebetulan ke 1 atas. gram itu yang diambil. Pas kebenaran dalam 1 gram itu pas mixing ya, bro. Gue tanya deh, mixing mana yang bener-bener homogen? Gak ada, bro. Iya, betul Lu mau sih. pakai mesin apapun itu gak 100% homogen gitu loh. Ya, makanya BPOM itu aturan 20% BPOM toleransi itu bukan semata-mata buat undernutrisi toh. Kayak kita waktu zaman dulu lu inget gak testing homogen waktu kita di pengajuan POM, kita kan ada testing homogen, ambil 5 titik bawa ke lab kan. 5 titik itu juga nggak ada yang sama kan? Ya. Dikasih More toleransi 20% sama dia, bro. Betul. Jadi kalau misalnya lu ambil 1 titik yang di sini sama di sini bedanya 20%, naik atau ke bawah itu masih dianggap homogen. Betul. Itulah ya kan. Makanya gue bilang sebenarnya whey protein kalau mau bener-bener legit kan takaran sajinya gede-gede, bro. Iya. Ini bukan minuman serbuk loh. Iya. Bukan yang 5 gram, 10 gram. Ini 30 gram ke atas semua, bro. Rata-rata takaran saji. Betul. Kalau mau legit, lu uji jangan 1. Lu ambil beberapa sampel, ya kan? Lu ambil beberapa sampel, terus lu ambil pakai kalkulasi rata-rata sederhana. Gitu loh, bro. Jadi kelihatan tuh, oh ini beneran under nggak? Atau pas kebenaran pengambilan sampelnya nggak pas dan sebagainya. Kita kan sama-sama udah tahu, bro. Kita kan waktu pengajuan baru nih, barang-barang kita yang mau launching, yang bagus itu, yang keren, yang ditungguin teman-teman. Spill dong kakak. Oke, Ya kan? maaf, promosi masuk. Ya, Lanjut. itu kan semuanya waktu kita uji juga nggak dalam 3 rasa yang berbeda, walaupun hanya perbedaannya di ekstrak dan di perasa, kadang-kadang bisa lompat. Betul. Akhirnya karena kita lompat, kita ajukan uji ulang dan Betul. hasilnya keluarnya sama. Betul. Nah itulah karena pengambilan sampelnya hanya 1 gram, bro. Ya oke lah, maksudnya ini kan dari sisi
teknis ya, maksudnya Teknisnya. Nah, sebagai ini ya. sebagai teman-teman customer mungkin kan atau yang biasanya cuma mengkonsumsi, maksudnya di balik layarnya tuh tidak sesimpel lu bawa ke test lab langsung lu tahu. Lab itu sendiri kan kita perlu tahu metodologi pengujiannya seperti Ya, apa ya kan, betul. maksudnya di sini kita tidak mau menjatuhkan siapapun. Ya, again, konten ini fungsinya adalah untuk meriak ini karena memang kemarin banyak yang DM Victor gitu. Nggak ada yang DM gue. Oke, lanjut. Maksud gue, fungsinya adalah kita tuh sama sekali nggak ada apa ya istilahnya agenda lah ya. Toh juga nggak ada brand kita di Nggak sini ada gitu brand loh. kita. Yang Ya disayangkan itu sebenarnya yang buat gue yang rada cukup unik ya, gue setuju sama lu adalah kok nggak ada ini loh, kok nggak ada brand yang market leadernya tuh Maksud hilang. lo Fit Life Store? Iya. Gue sih amin ya lo jadi market leader ya. Gitu loh. Jadi poinnya di sini tuh nggak ada market leader. Kenapa pemilihan brandnya tuh bisa seacak ini gitu loh? Iya, kemarin sih gue nggak tahu kalau nggak salah dia ada bilang katanya ini dari yang komen-komen paling banyak. Gue juga Nggak nggak tahu. juga bro. Sekarang kalau ngomong dari komen banyak ya, yang market leader ini juga gue lihat komennya banyak banget, masif juga bro. Iya nggak tahu Ya lah. kan, Ya, unik kan. iya, iya, begitulah. Dan sorry nih, Gue nggak tahu loh bro. sorry nih, gue tanya ya. Produk yang legit tadi kan ada beberapa. Ya, gak usah jauh-jauh deh. Produk yang silver, yang unbrand, yang tadi bilang repack. Ya. Kan gak ada yang komen bro. Oh. Sorry ya, produk itu gue pernah edukasi di konten gue bro waktu itu. Tapi memang gue edukasi karena sifatnya gue bukan menjatuhkan produk orang, sifatnya memang murni edukasi. Gue nggak pernah sebut brand. Jadi gue cuman sekedar kasih apa ya clue lah. Tapi gue nggak pernah sebut brand. Bahkan bisikin aja nggak pernah. Yang repack kan? Yang repack. Nah itu gue udah pernah sebut. Gue bilang barang itu ada barang repack kan terjual di Topet. Ya oke lah. Nggak apa-apa, Marketplace ya di Topet aman dan Shopee. Itu tuh puluhan ribu bro. Dan padahal secara nutrisi lu baca juga aneh. Contoh nih, dia jual isolate ya, unflavor 30 gram takaran saji, protein 27, rasio 90. Oke. Lucunya di barang yang sama, di merek yang sama dia jual rasa coklat, proteinnya bisa dapat 27, sama-sama 27 nih. Ya, rasio 90. Takaran saji 30. Gimana cara? Dari situ kan sebenarnya udah kebaca. Bubuknya dipilok. Hah? Dipilok. Kan rasanya gimana bro? Rasanya. Ayo. Sebenarnya ini menurut gua gak usah uji, lihat dari spek aja udah ketahuan gitu loh. Iya, tapi kan tadi apalagi dia orang teknologi pangan. Tapi kan tadi dia udah bilang dia di sini awam. Jadi dia pribadi nggak konsumsi dan ini kan tidak bias. Gua nggak belain dia ya. Maksudnya gue bicara data karena ini sensitif, Bro. Tadi di awal dia udah bilang bahwa dia itu di sini tidak mengkonsumsi, jadi dia tidak bias gitu loh. Pun yang gua angkat perihal gainer, ya, bisa jadi itu adalah dia mungkin pikir kan apa mes itu adalah ini whey, semua whey gitu loh. Bisa jadi loh ya. Again, gua nggak tahu ya kan. Tapi terlepas dari itu, dari sekian banyak satu doang yang gainer, yang lain whey. Ya. Gitu loh. Di sini juga tadi ada whey yang unflavor ya. Aneh juga sih menurut gua. Ya. Flavor unflavor itu juga cukup unik sih menurut gua. Cuman kan memang ini udah bilang di awal bahwa dia tidak paham, dia tidak into dunia fitness kan. Jadi produk-produk ini pun dia nggak ngerti. Sesimpel bahwa banyak yang request produk-produk ini yang di request. Walaupun gua nggak tahu namanya apa yang satu itu. Terus tadi dia juga nggak tahu itu namanya apa. Jadi gue juga bingung sih. Banyak yang request tapi dia nggak tahu namanya apa. Tapi kayak udah bukan. Masuk. Gua dirantangin. Bukan dong. Maksudnya Masuk Taeko. Gue tadi gini ya guys. Gue tuh tadi nggak mau bikin konten ini. Jujur nih gue dijebak sama Victor. Udah Bukan, gitu. Bukan bro. Ini segala sesuatu tuh memang namanya video reaction. Apalagi kita akan bawa podcast ini sebagai orang netral, not a fit lah. Gue deg-degan loh tadi jujur. Deg-degan nggak apa-apa. Nih pakai jantung gue cacat mau. Gue deg-degan loh ini loh. Oke, jadi ya oke lanjut terus. Iya, jadi wajar lah, maksudnya pasti banyak yang wondering, bahkan banyak yang nanya kayak kok ini nggak ada, kok itu nggak ada. Kita lihat aja komennya ini 1.000 lebih bro, maksud gue. Ya banyak sekali. Ya pasti gini lah. Tapi kalau gue mau lihat dari sisi positif, konten ini konten seperti ini pasti ada pro dan kontra. Karena apa? Bagaimanapun
akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Betul sekali. Pasti. Mungkin gua nggak bilang mungkin benar-benar netral, niat dia benar-benar untuk edukasi, ya kan. Nah, tapi kalau gua boleh saran, gue sangat menyayangkan konten yang seharusnya bisa edukasi dengan baik itu menjadi agak dipertanyakan karena tidak dieksekusi dengan pas. Oke. Gini ya bro, ini sih menurut gua ya, sorry ya, ini gua nggak, gua sama sekali di luar, gua nggak tahu sudah dalam artian ya kalau dia netral ya itu syukur lah. Tapi buat gua, sorry ya, gua karena gue itu orang IT bro, orang IT itu terlalu logis orangnya. Orang IT apa benerin AC rasa kantor aja gua nggak tuh bisa? terlalu logis karena benerinnya teknis, gak bisa pakai logika. Oh iya oke. Ya kan? Oke. Ya, jadi itu bukan anak IT. Oh itu bukan anak IT ya? Kalau kulkas bisa nggak? Nah, jadi kalau buat gua ya, segala sesuatu konten-konten yang sensitif, yang membahas brand-brand, buat gua seringkali itu menurut gua itu sebenarnya tidak netral. Ya sorry ya, gua nggak ngomong dia Udah. ya, gua ngomong dia. Masuk. Dalam arti kenapa gua bilang seperti itu? Sorry bro. Sekarang gini, kalau misalnya gua yang melakukan hal serupa, misalnya gua uji lab bareng orang dan sebagainya, kira-kira respon orang apa? Pasti akan bilang, oh lu ada kepentingan. Karena lu punya merek sendiri, betul gak? Pastilah. Nah, padahal buat gua ya, kalau orang yang benar-benar logis dan cukup memandang segala sesuatu dengan netral dan luas dengan kacamata mata elang ya, lihat dari atas, bukan cuma lihat dari depan kayak kuda. Sebenarnya orang yang punya brand dan berani uji barang orang itu berarti dia benar-benar menyatakan kalau barangnya dia tidak ada masalah. Tahu nggak? Kalau dia berani uji barang orang, ya, tapi barang dia bermasalah, itu namanya gali kubur sendiri, bro. Oke. Ya, jadi kalau orang ngomong, lu ada kepentingan. Sekarang ginilah, menurut gua, hampir semua orang-orang yang melakukan ya campaign itu pasti ada kepentingannya. Pasti ada kepentingannya menurut gua. Jadi lu mau Lebih baik terang-terangan, ya, terang-terangan. Oh, iya gua ada brand nih. Orang lain kompetitor gua kayak gini nih. Daripada lu sembunyi-sembunyi. Sekarang sembunyi-sembunyi fungsinya apa? Gue tanya. Ujung-ujungnya kan juga pro kontra kayak tadi lu bilang kan. Pasti. Nah, justru malah dengan pro kontra kayak gini, bahkan bro, uji-uji begini pun kan gue udah sering ngomong sama teman-teman di edukasi kan. Ini nggak menjamin. Kenapa gue bilang nggak menjamin? Sekarang gini aja lah bro. Di satu sisi kayak tadi gue bilang, teknis dari pengujian lab itu terlalu bias. Pengambilan sampel 1 gram, takaran saji whey protein di atas 25 ini semua. Lab di Indo ya, pengambilan lab. Iya, 1 gram bro. Lu udah confirm ya? Paling bahkan kalau lu lihat dari chat, kita harus dipertanggungjawabkan di sini. Bro, bahkan lu kalau lihat dari chat GPT, paling maksimal itu 5 gram. Oke. Tetap aja jauh, bro. Gitu loh. Nah, sekarang posisinya selain teknik pengambilan sampel yang terlalu kecil, kedua, bisa nggak batch kali ini legit batch kedua, besoknya lusa 6 bulan ke depan, memang lu jamin semuanya itu tidak under? Enggak sih. Nah, pengujian 1 kali tidak bisa dijadikan patokan untuk selamanya, bro. Iya, tapi kan maksudnya ya oke lah, itu Lo ngerti kan? Nah, makanya itu kan? gue bilang pasti akan selalu ada pro dan kontra gitu loh. Iya, betul. Ya cuman ya ini loh, kadang-kadang gue nggak setujunya sama netizen Indonesia adalah ketika lu ada brand, terus lu kasih tahu dengan sifatnya edukasi, mereka berpikir kalau ada kepentingan di balik itu semua. Kayak gue pun digituin, ada kepentingan. Bro, jujur aja nih, ada kepentingan. Ya, gue ada kepentingan. Tapi artiannya kepentingan gue adalah gue pengen kasih tahu lu barang gue nggak ada masalah. Ya. Lu paham gak? Setuju sih. Daripada gue pura-pura netral, padahal gue ada kepentingan. Itu lebih jahat, bro. Lagi ngomongin siapa, bro, kalau boleh tahu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak, soalnya kayaknya spesifik gitu. Jadi gue agak kaget tadi. Itu lebih jahat buat gue. Buat gue lebih jahat. Oh, iya, Kenapa gue bilang lebih jahat seperti itu? Bro, kalau lu ada kepentingan, ya, lu ada kepentingan di dalam itu semua, dan yang namanya ada kepentingan berarti kepentingannya apa? Pengen brandnya laku dong. Tapi lu orang sosok yang netral. Sosok netral itu tidak akan menjamin barang yang dipromosikan atau barang yang didorong yang ada jadi agenda itu adalah barang yang legit, bro. Ya, betul. Lo ngerti gak? Betul. Justru karena dia tidak mewakili brand tertentu, itu tidak bisa dijadikan jaminan kalau sebenarnya barangnya itu legit. Karena dia tidak mewakili siapapun. Ya. Gitu loh, bro. Itu betul. Ibarat kata nih, sekarang gini. Ibarat kata nih, misalnya contoh lo orang netral. Lo uji, jebret ya kan. Lo misalnya lo ngomong,
lu bukan orang fit life ya, misalnya lu lu orang apalah, misalnya lu influencer lah, si botak gila misalnya. Nah, si botak gila ini bilang, "Oh, nih fit life legit segala macem." Ternyata bodong. Sekarang gue tanya, orang taunya lu netral kan? Gue beli dong gara-gara lihat IG lu. Pas gue uji lab, ternyata bodong. Gue bisa gak nuntut atau minta tanggung jawab lu? Bisa. Gak bisa. Oh, nggak bisa. Kan lu gak under siapa-siapa, lu netral bro. Ya, Tapi kan lu udah mempromot. Ya, maksudnya kan gua udah mempromot. simple lu ngomong. Pada saat gue promosi, gue uji, bagus bro, legit. Oh. Nah, lu mau ngomong apa bro? Ya berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu loh, karena lu gak mewakili siapapun. Dan lu pun gampang banget buat malah lari. enak dong. Ya influencernya enak. Istilahnya gue bikinnya proxy, dummy. Iya, istilahnya lu netral ya. Ini lu promotin barang gua. Iya kan? Dan influencernya gampang banget buat lari dari tanggung jawab bro. Oh. Pasti gitu dong. Ya ini sih gini ya bro. Gue itu selalu berpikir secara netral dan secara luas. Gue tuh pengennya orang-orang tuh memandangnya tuh dari atas. Kayak burung bro. Tapi jarang orang yang mau melihat dari atas. Itu yang masalahnya. Lu tau gak? Cuman lihatnya lempeng aja begini. Ya lu under brand. Lu gak netral segala macem. Tapi ya itulah yang susah tuh seperti itu di Indonesia. Seperti itu ya bro. Oke. Jadi ya oke lah. Gini ya. Maksud gua mungkin kita udah ngomong yang kita mau. Cuman berhubung kita di pinggir jurang, gue perlu maksud gue ketengahin dulu nih. Karena gue gak mau implikasinya panjang. Karena gini. Actually gue sangat respect sama. Sayangnya cuma nggak ada barang kita aja sih. Oh bro. Iya, terlepas. Aduh, ya udahlah ya. Pro kontra. Tapi kan, ya yang market leader kan juga nggak ada kita ya maksudnya market. Nggak, tapi maksud gue gini. Terlepas dari itu semua, gue sangat respect gitu untuk istilahnya apa ya? Buka lagi awareness orang bahwa di luar sana masih banyak produk yang nakal. Ya betul. Gitu, ya kan? Banyak produk yang legit, ya by the test ya. Gua nggak tahu lah, apapun itulah gitu. Again, suplemen itu ya, menurut gue selalu bilang ke lu, bro, suplemen itu kita jual trust. Bener nggak? Betul. Kita kasih garansi. Siapa sih yang beneran ngetes? Berapa banyak deh dari berapa ribu atau berapa puluh ribu orang yang udah minum produk kita, ya kan? Atau berapa ratus ribu atau berapa juta nantinya gitu kan? Yang udah minum produk kita dan bisa bilang bahwa gue udah tes. Enggak bro. Nggak ada. Simply mereka trust Victor. Simply mereka trust Norman. Simply mereka trust Fit Life. Gitu loh. Jadi suplemen ini ya benar-benar based on trust. Gitu. Maksud gue sebagai pelaku industri, gue sangat respect karena ya balik lagi. Dikasih lihat. Masih ada loh produk yang nakal di luar sana. Ya kan? Oke. Ya kan? Walaupun tidak dengan istilahnya tanda bintang. Ada beberapa syarat dan ketentuan kenapa ada gainer ini itu ya kan. Gue tetap harus sebut itu dong. Cuman gini ya bro, memang kalau gue lihat ya, kalian nih masyarakat Indonesia, netizen itu memang unik. Ya udah dikasih tahu begini aja, baca komennya, diminta lu barangnya, lu heran gue. Iya. Ya, aduh, kalau lu maunya segala sesuatu gratis, murah, itu dia tahu diri. Gak pentingin spesifikasi. Waduh, capek sih bro. Iya. Gimana lu mau maju? Percuma lu edukasi panjang lebar, terus ujung-ujungnya cuman berakhir dengan yang penting murah. Yang penting, gak penting gua bro, yang penting murah aja. Waduh, itu yang repot bro. Ya, memang apa ya? Tapi gimana bos? Namanya juga kita nyari duit di sini. Tapi konten ini kita buat murni untuk edukasi. Maksud gua bagaimanapun konten ini itu akan menimbulkan banyak pertanyaan dan kita di sini secara netral kita berusaha untuk coba jawab, maksudnya mengcater beberapa pertanyaan yang masuk gitu loh dari sudut pandang Norman dan Victor. Again ini tidak merepresent Fit Life gitu loh. Walaupun gue berharap setelah kalian dengar kita kalian beli Fit Life, tapi ya kalau enggak pun ya gue juga nggak maksa gitu loh. Iya, nih yang diuji nggak ada Fit Life ya gue juga nggak masalah. Nggak bisa apa-apa gitu loh. kan? Pun kalau ada Fit Life mungkin gue akan bikin konten yang sama juga, tapi makasih bro Fit Life-nya udah diuji gitu kan. Ya bedanya itu doang gitu loh. Ya kan. Wah industri suplemen sih sekarang menarik sekali sih jujur ya. Banyak berubah. Mungkin ya gue berharap akan lebih banyak. Mungkin barangkali dia ada part 2. Mungkin akan ada. Ini kan banyak nih brand-brand yang dia sebut ya. Hopefully mungkin akan ada Fit Life atau brand-brand lain. Ya semoga lah. Gue kita lihat lah maksudnya. Ada suatu review dari orang luar yang kita nggak kenal. Betul. Kita tuh pengen banget lah seperti itu ya. Betul. Cuman ya itu kan semua
diaturnya bukan sama kita ya. Kita Betul. ya. Jadi gitulah. Keren. Oke, teman-teman, thank you buat Ya, yang sudah semoga nonton. kalian dapat masukan, lebih dapat insight lah bagaimana sih lab itu bekerja dari Victor ya kan, atau sudut pandang kita perihal konten ini gitu loh. Again kita nggak apa ya, yang terlepas dari, aduh, gue mau ngomong apa ini? Kayaknya gemeteran banget Gue bro. takut bro nih. Bro, begini gue dari tadi bro. Begini bro. Kita closing aja. Gue takut bro. Jadi teman-teman ya yang udah nonton video ini, coba deh komentar di bawah ya. Menurut kalian gimana? Apakah mungkin kalian setuju sama gue atau dan Norman? Atau kalian ada sudut pandangan lain gitu ya loh. kan? Nanti coba kalian komentar di kolom komentar. Nanti kalau misalnya di kesempatan lain kita lihat komentar yang cukup unik dan bisa untuk kita bahas, nanti kita bisa bahas di video part 2. Thank you. Oke, thank you. Thank you.